Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai algoritma fuzzy semions atau disebut juga dengan FCM. Sebelum memulai pemahaman mengenai algoritmanya lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu FCM atau fuzzy semions. Jadi konsep FCM ini dengan teori pertama kalinya diperkenalkan oleh Lotfizadeh pada tahun 1965 dengan nama himpunan fuzzy set. Jadi fuzzy semions atau untuk selanjutnya kita singkat dengan FCM, melihat keanggotaan sebuah data dilihat dari nilai derajat keanggotaannya. Jadi keberadaan setiap data itu pada suatu cluster dilihat berdasarkan derajat keanggotaannya. Kemudian semakin tinggi nilai keanggotaan, maka semakin tinggi pula derajat keanggotaannya. Dan juga FCM ini memungkinkan sebuah data menjadi anggota dari beberapa cluster, namun dengan derajat keanggotaan yang berbeda-beda. Contoh sederhana CM dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini ada seorang Ken Thompson yang berusia 45 sampai 65 tahun. Kemudian juga ada Linus yang berusia 10 sampai 25 tahun. Nah, di sini kan tidak diberikan usia yang tegas, usia yang absolut, yang pasti. Namun berupa interval atau rentang, yaitu rentang antara 45 sampai 65 tahun, rentang antara 10 sampai 25 tahun. Nah, kemudian jika himpunan menyatakan bahwa batas usia tua dan muda adalah 35 tahun, maka nilai derajat keanggotaannya adalah 50% muda dan 50% tua pada kedua katakanlah data tersebut, pada kedua orang tersebut. Nah, untuk lebih memudahkan kita dalam memahami algoritma FCM, maka kita akan mencoba menghitung menggunakan algoritma FCM. Nah, terdapat 10 buah sampel data dalam vektor 3 dimensi, di mana ada responden, terdapat 10 responden dengan nilai pada variabel masing-masingnya. Ada 11,5, 9,75 pada X2, dan 5,5 pada X3. Dan seterusnya, ini kita katakan sebagai data mentah. Yang pertama kita lakukan pada algoritma FCM adalah melakukan normalisasi. Pada algoritma FCM, langkah awal yang kita lakukan adalah melakukan normalisasi pada data dengan rumus X kurang X min dibagi dengan X maksimal dikurang dengan X minimal. Nah, data ini kita salin ke dalam Microsoft Excel. Ini data mentahnya. Kemudian kita tentukan minimal pada tiap-tiap data dan maksimal pada tiap-tiap data. Kemudian kita lakukan normalisasi. Nah, normalisasi dilakukan pada kolom berikut, di mana rumusnya adalah X kita contohkan sama dengan X. Kita contohkan X dikurang dengan X min
sama dengan X dikurang X min. Kita berikan kurung agar rumusnya tidak bercampur, kemudian kita bagi dengan maksimal X dikurang dengan minimal, hingga hasilnya 0,8 sekian. Kita bulatkan menjadi 4 angka di belakang koma. Nah, ini 0,82143. Ini dia 0,82143, sehingga hasil normalisasinya adalah sebagai berikut. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah menormalisasi adalah menetapkan parameter. Nah, dalam menetapkan parameter ini, di sini kita tentukan klasternya berjumlah 3 klaster, kemudian bobotnya berjumlah 2. Adapun maksimal iterasi, algoritma FCM ini tidak berhenti sebelum memperoleh hasil, katakanlah error minimum atau fungsi objektif yang tidak melebihi maksimal iterasinya. Kemudian fungsi objektifnya kita tetapkan di sini 1000, dan kemudian iterasinya 0,1. Selanjutnya kita akan melakukan inisialisasi matriks fuzzy pseudopartisi atau matriks partisi. Kita akan menyebutnya matriks partisi. Sini kita inisialisasikan dengan memberikan sembarang nilai dalam jangkauan, dalam rentang 0 sampai 1, dengan jumlah untuk setiap data adalah 1. Nah, pada data berikut, apabila kita jumlahkan, dia akan berada pada rentang 0 sampai 1. Seharusnya berjumlah 1, karena data ini mengalami data ini dibulatkan sehingga hasilnya sebagai berikut. Nah, setiap data ini kita berikan nilai 3 nilai acak yang berjumlah 1. Sebut dengan inisialisasi pseudopartition. Kemudian untuk langkah selanjutnya masih pada iterasi 1. Kita hitung klaster 1. Klaster 1 adalah memberikan pangkat terhadap UI1 ini, sehingga ketika dipangkatkan 2 dapatlah hasil sebagai berikut, dan kita jumlahkan hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengalihkan mu kuadrat ini. Selanjutnya kita mengalihkan mu kuadrat ini dengan datanya yang asli, yaitu pada data awal yang kita lihat sebelumnya, data asli. Pada data yang sudah ini, data aslinya data normalisasi, yaitu 0,1 dikali 0,82143. 0,1 dikali 0,182. Untuk lebih jelasnya kita lihat rumusnya pada Excel yang sudah dipindahkan. Nah, kita sudah pindahkan ke Excel. Ini adalah mu kuadrat, yaitu nilai yang kita dapatkan tadi kita pangkatkan dengan bobot, atau kita pangkatkan 2, karena kita tadi telah menentukan bobotnya adalah 2. Dan kemudian
Nilai ini adalah hasil dari perkalian mu kuadrat dengan X1. Kita lihat di sini pada kolom K2. Kita lihat pada kolom K2 ini X1. Kemudian untuk data yang selanjutnya dikalikan dengan X2. Data ini dikalikan dengan X2 dan kemudian mu kuadrat dikalikan dengan X3 sampai selanjutnya kita jumlahkan biasa dengan rumus sum, kita jumlahkan pada Excel. Nah, langkah selanjutnya kita lihat yaitu mendapatkan centroid atau titik pusat klaster. Nah, centroid ini kita dapatkan dari membagi hasil mu kuadrat kali X1 dengan mu kuadrat kali X2 dengan mu kuadrat kali X3 dengan mu kuadrat. Hingga kita dapatkan sebagai berikut. Fitur X kita sebut hasil pembagian tadi, kita sebut fitur X, hasil pembagian antara mu kuadrat kali X2 dengan mu kuadrat kita sebut fitur Y, mu kuadrat kali X3 dibagi mu kuadrat kita sebut dengan fitur Z. Nah, ini baru selesai pada proses klaster 1. Selanjutnya kita lakukan proses klaster 2. Klaster 2 kita melakukan cara yang sama, yaitu nilai pada U kedua yang kita dapatkan tadi kita kalikan dengan bobotnya. Nilai pada UI2 kita cari di sini. UI2. Nah, nilai pada UI2 kemudian kita kalikan dengan nilai random yang kita cari tadi. Kita pangkatkan 2, kita pangkatkan dengan bobot. Juga pada UI3 kita pangkatkan juga dengan bobot. Kita pangkatkan dengan ini dia, UI2 adalah nilai dari UI yang kita pangkatkan dengan bobot dan kita sum jumlahnya. Kemudian UI2 yang kita dapat dari hasil random tadi yang apabila ditambahkan dia menjadi 1. UI2 yang itu kita pangkatkan dengan bobot dengan W. Kemudian ini sudah dapat. Kemudian kita kalikan dengan X1 hasil normalisasi seperti tadi. Kemudian kita kalikan dengan X2, XI2 hasil normalisasi, XI3 hasil normalisasi, dan dapatlah jumlah sebagai berikut. Nah, ini untuk klaster 2. Kemudian pada klaster 2 ini kita memperoleh centroid untuk klaster 2. Centroid klaster 2 sama dengan cara tadi, yaitu membagi antara hasil perkalian mu kuadrat, hasil perkalian mu kuadrat. Yang kedua kita bagi dengan mu kuadrat xi2 kita bagi juga dengan mu kuadrat seperti sebelumnya, sehingga menghasilkan fitur X, Y, dan Z sebagai berikut. Nah, kemudian untuk klaster 3 kita akan mengulang kembali, proses yang kita lakukan ini hasil centroid dari klaster 2 adalah
0,73, 0,54 sekian, 0,29 sekian kita bandingkan dengan hasil pada Excel kita tadi. 0,734 sekian, 0,54 sekian, 0,290 sekian. Nah, kemudian ini untuk UI 3, datanya kita sudah pindahkan. Mana dia tadi? UI 3 klaster 3. Untuk klaster 3 datanya sudah kita pindahkan ke Excel 0,01, 0,821, 0,078 kita sudah pindahkan ke Excel 0,01. Nah, selanjutnya sama seperti langkah tadi, kita carikan mu kuadratnya, yaitu nilai dari UI 3, klaster 3, atau kita sebut saja klaster 3, kita pangkatkan dengan 2. Dan kemudian kita juga melakukan proses yang sama seperti tadi, yaitu mengalihkan antara mu kuadrat dengan nilai hasil normalisasi tadi, nilai normalisasi kita di awal tadi. Nah, kemudian kita juga mengalihkan mu kuadrat ini dengan normalisasi pada XI2 dan XI3 sampai seterusnya hingga kita memperoleh jumlah sebagai berikut. Nah, untuk sentroid cluster 3 kita melakukan proses yang sama seperti tadi, yaitu membagi antara mu kuadrat X1 dengan mu kuadrat 3 kali X1 dengan mu kuadrat 3x2 dengan mu kuadrat 3x3 dengan mu kuadrat. Nah, didapatlah sentroid sebagai berikut. Nah, untuk memudahkan perhitungan, maka kita akan menggabungkan 3 sentroid yang kita telah dapatkan dari klaster tersebut. Selanjutnya, pada slide selanjutnya, ini sentroid untuk klaster 3 0,32176, 0,6773, ini 32176. Ini didapat dari hasil perkalian pembagian dengan mu kuadrat tadi. Kemudian kita akan menghitung jarak. Di sini disebutkan nih sudah kita gabung sentroidnya. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan jarak. Nah, jarak ini akan kita hitung menggunakan Euclidean distance. Kita menggunakan rumus akar dari X1 yang telah kita normalisasi tadi dikurang dengan sentroid pertama, kemudian ditambah dengan X2 hasil normalisasi kita tadi dikurang dengan pangkat 2, dikurang dengan sentroid kedua, kemudian dipangkat 2, kemudian hasil normalisasi ketiga tadi pada baris atau kolom ketiga kita kurang dengan sentroid 3. Mari kita lihat penjelasannya dengan Microsoft Excel. Nah, ini hasil yang kita copy dari PowerPoint. Sekarang hasilnya akan kita bandingkan dengan perhitungan kita di sebelahnya di Microsoft Excel. Nah, di sini hasilnya kita gunakan rumus SQRT atau square root dari X1 yang kita dapatkan tadi, ini hasil normalisasi, X1 hasil normalisasi, X1, kemudian
kita pangkat 2 dan kemudian kita tambahkan dengan atribut di sebelahnya. Kita tambahkan dengan L2 di sini, ada L baris kedua. Di sini kita pangkatkan 2 dan kemudian kita tambah, kita pangkat 2 juga, kemudian kita bagi dengan, bukan dibagi, maksudnya kita tambah dengan XI3 yang dikurangi dengan sentroid baris ketiga. Dimana kita menaruh sentroid? Nih, sentroid baris ketiga, sentroid fitur Z, sehingga menghasilkan 0,57758. Kita bisa mencoba pada salah satu kolom ini. Kita bisa mencoba dengan menggunakan rumus berikut untuk lebih memahami. Kita gunakan SQRT atau square root, menggunakan Euclidean distance. Kita mengurangi hasil normalisasi yang telah kita dapatkan tadi. Di mana dia hasil normalisasi? Ini dia hasil normalisasi yang kita kurangi dengan fitur-fitur yang sudah kita miliki tadi, atau sentroid. Kita sebutnya fitur. Kita kurangi dengan fitur X, kita tutup, kita pangkatkan 2, kemudian kita tambah dengan selanjutnya kita tambah dengan X2 yang dikurangi dengan fitur Y. Kita kurangi dengan fitur Y. Fitur Y, dan kemudian kita tutup dan kita pangkat 2, kemudian kita tambahkan lagi dengan hasil normalisasi pada kolom ketiga atau XI3 tadi, dan kita kurangi dengan fitur Z pada sentroid cluster pertama. Nih, cluster sentroid pertama. Kita tutup kurung, kita pangkat 2 lagi, dan kemudian enter. Nah, ini hasilnya hampir sama dengan hasil yang kita hitung sebelumnya, dan kita akan bulatkan hasil ini menjadi 5 angka di belakang koma. Nah, untuk menghitungnya agar nilainya tidak error, tidak bergeser, maka kita harus mengunci sentroidnya, harus kita kunci dengan menekan F4. F4 untuk mengunci, untuk mengabsolutkan nilai pada Excel. Nah, nilai yang kita dapatkan sama 0,84742, 0,84742. Nah, kemudian kita ikuti lagi langkah selanjutnya ini ya, untuk 0,38349 ini didapatkan dari rumus yang sama,
dengan cara kita mencari jarak tadi, dengan cara Euclidean distance tadi, kita menggunakan rumus SIRT seperti ini. Kemudian kita memilih satu-satu nilai yang sudah kita normalisasi tadi ini, dan kita akarkan, kita kurangi dengan fitur dari sentroid kedua. Dan sama juga dengan nilai yang ketiga ini. Nilai yang ketiga ini kita peroleh dari nilai yang sudah kita normalisasi, yang kita akarkan, kita kurangi dan kita akarkan seperti cara ini tadi dengan sentroid yang ketiga pula, sehingga menghasilkan 0,3839. Untuk menarik nilainya, jangan lupa untuk mengabsolutkan seperti tadi. Untuk mengabsolutkan sentroid, yang kita absolutkan adalah sentroidnya. Jika kita menghitung jaraknya dengan sentroid 1, maka sentroid 1 yang kita absolutkan. Selanjutnya adalah setelah kita menentukan jarak nih dengan rumus jaraknya, langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah ini, kita sudah mendapatkan jarak ke sentroid seperti perhitungan yang kita lakukan pada Excel tadi. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan jarak ke sentroid, kita sekarang akan menghitung mencari nilai keanggotaan. Tadi kita sudah mendapat nilainya, namun kita belum mendapatkan nilai keanggotaan, dan nilai keanggotaan ini berguna untuk kita lanjutkan pada iterasi selanjutnya. Seandainya nilai yang kita cari, yang kita berikan tadi yang 1000 tadi fungsi objektifnya, ketika dikalikan masih belum mencapai ambang batas. Dalam bahasanya mencapai ambang batas, maka kita akan menggunakan keanggotaan dari proses yang ini. Nah, jadi proses yang ini didapat dengan cara menghitung nilai yang kita dapatkan pada jarak cluster tadi. Ini adalah rumus jarak cluster yang kemudian kita pangkatkan dengan min 2 per W kurang 1. Berarti jarak tadi kita pangkatkan dengan min 2 per 2 kurang 1, karena W atau bobot yang sudah kita tetapkan tadi adalah bernilai 2. Perlu kita ingat seperti yang kita pelajari bahwa bobotnya bernilai 2 dan kemudian dibagi dengan jaraknya tadi dengan dipangkatkan dengan cara yang sama, ditambah jarak kedua yang dipangkatkan dengan cara yang sama, tambah jarak ketiga yang dipangkatkan dengan cara yang sama. Kalau kita melihat rumusnya agak sedikit membingungkan. Jadi kita harus melihatnya dari Excel. Nah, untuk memudahkan perhitungan dengan rumus yang cukup rumit ini, saya menyederhanakan rumus Excel-nya. Jadi setiap jarak ini, awalnya saya pangkatkan dengan min 2 per bobot kurang 1 atau min 2 per 2 kurang 1 karena bobotnya tadi 2. Jadi setiap jarak akan saya pangkatkan dengan perpangkatan ini sehingga menghasilkan hasil sebagai berikut. Nah, jarak 1, jarak ke sentroid pada cluster 1
adalah 0,57558. Nah, 0,57558 ini saya pangkatkan dengan min 2 per 2 kurang 1. Begitupun dengan jarak sentroid yang 2. Dipangkatkan dengan 2 per min 1, dipangkatkan dengan min 2 per 2 kurang 1. Juga jarak yang ketiga dipangkatkan dengan min 2 per 2 kurang 1. Untuk menyederhanakan rumus yang kita lihat ini tadi. Nah, jadi setiap jarak itu harus kita pangkatkan dengan min 2 per bobot kurang 1. Dibagi dengan total dari penambahan, dibagi dengan total dari penambahan jarak 1, jarak 2, dan jarak 3. Nah, sehingga ini disebut jarak 1. Untuk menyederhanakan, kita sebut jarak 1 dibagi dengan jarak 1 tambah jarak 2 tambah jarak 3. Nah, sehingga dengan penyederhanaan rumusnya, setelah masing-masing jarak saya pangkatkan, kemudian didapat jumlah atau dengan rumus sumnya didapatkan jumlah pertambahan dari ini sebagai berikut, 12,21 sekian. Dan kemudian barulah jarak 1 saya bagikan dengan sumnya seperti rumus berikut. Nah, ini jarak 1, dikatakan jarak 1 yang di bawahnya adalah sigma atau sumnya dari jarak-jarak 1, 2, 3 yang ditambah tadi. Jadi jarak 1 dibagi dengan sigma ya, seperti rumus yang kita lihat tadi. Nah, dari hasil perhitungan itu didapatlah derajat keanggotaan yang baru, didapatkan nilai yang baru yang dapat kita gunakan untuk iterasi selanjutnya apabila belum mencapai ambang batas yang sudah kita tetapkan. Nah, langkah terakhir, mari kita lihat langkah terakhir dalam menentukan cluster dengan FCM. Tidak bisa dikatakan langkah terakhir, ini langkah hampir terakhir. Ini nilainya sama dengan yang kita cari di Excel tadi, 2,4 sekian yang kita dapat dari perhitungan antara jarak ke pusat cluster, jarak pertama kita bagi dengan sum seluruh jarak 1, 2, 3 tadi. Nah, kemudian kita akan menghitung ini masih berada pada iterasi 1 untuk menentukan fungsi objektifnya. Jadi angka-angka ini kita dapatkan dari perkalian. Nah, dari rumus yang di atas ini, UI1 pangkat bobot kita kalikan dengan jarak. Dimana kita menemukan UI1 pangkat bobot di sini tadi. Ini UI1 kita pangkatkan dengan 2. Nilai ini kita pangkatkan dengan 2. Nilai UI1 ini kita pangkatkan dengan bobot. Kemudian kita kalikan dengan jarak ke sentroid yang juga kita pangkatkan 2. Seperti rumus berikut ini. Jadi sama-sama dipangkatkan 2. UI1 dipangkatkan 2 karena 2 adalah bobotnya, kemudian jaraknya juga dipangkatkan 2, dikuadratkan. Sehingga dengan rumus tersebut kita peroleh hasil sebagai berikut. Ini yaitu hasil dari UI1 kita pangkatkan dengan bobot dikalikan dengan jarak sentroid pertama kita pangkatkan 2, dan kita
tarik datanya keseluruhannya. Kemudian begitu juga dengan klaster 2, kita pangkatkan dengan bobot UI2 nya, atau di sini kita bisa melihat UI2 nya adalah 0,55652 yang kemudian akan kita pangkat 2. Kita pangkat 2, kemudian kita kalikan dengan 0,38 yang juga dipangkatkan 2. Begitu juga dengan UI3 tadi, kita pangkatkan 2, kita kalikan dengan jarak sentroid yang ketiga, yang juga kita pangkatkan 2. Ini dia. Sehingga seluruh dari total 10 data ini, kita jumlahkan datanya adalah 0,81083. Nah, pada penetapan fungsi objektif awal kita tadi adalah 1000. Kita menetapkan pada penetapan parameter, kita menetapkan TO-nya adalah 1000. Nah, apakah sudah mencapai ambang batasnya? Untuk mengetahuinya adalah 1000 kita kurangi dengan P1 yang kita dapatkan. Nah, inilah nilainya, sama ya nilainya. Kita dapatkan nilai 999,18917. Nah, nilai ini belum mencapai ambang batasnya. Dan apabila belum mencapai ambang batasnya, maka kita harus mengulang proses iterasi. Kita harus mengulang proses iterasi ini supaya kita bisa mendapatkan fungsi objektif 0 yang dikurang fungsi objektif n. Fungsi objektif n menghasilkan lebih kecil dari iterasi. Nah, ini sudah kita temukan tadi. Nah, seperti rumus berikut ini, jika fungsi objektif awal dikurang fungsi objektif 1, hasilnya lebih kecil dari iterasi, maka berhenti. Nah, iterasi yang kita tetapkan tadi adalah 0,1 atau 0,1. Dari iterasi tersebut, kita lihat, kita bandingkan dengan perubahan fungsi objektifnya, dan menghasilkan hasil sebagai berikut, 999, sekian. Sehingga iterasinya harus dilanjutkan karena masih melebihi dari yang kita tetapkan di awal, masih melebihi 0,1. Nah, selanjutnya pada iterasi ke n, di sini kebetulan iterasi ke n-nya adalah iterasi kedua. Iterasi kedua, dalam iterasi kedua ini kita akan mengulang lagi proses seperti tadi, sebagian proses seperti tadi, di mana kita akan mengambil nilai yang kita dapatkan sebelumnya, nilai yang kita peroleh sebelumnya untuk menjadi matriks baru. Nilai yang kita peroleh sebelumnya, ini dia nilai yang kita peroleh dengan matriks partisi, mencari nilai keanggotaan dengan pseudo partition. Dimana kita memperoleh nilai ini, maka kita lakukan iterasi dengan nilai ini. Nah, kita masih membutuhkan hasil normalisasi dari data asli yang kita miliki tadi. Maka kita pindahkan nilai normalisasinya di sini 8,21 sekian-sekian. Nah, kemudian kita akan mengulang lagi prosesnya. Kita ulang dari mencari sentroid. Nah, langkah mencari sentroid sama seperti tadi. Pertama kita tentukan mu kuadratnya, mu kuadrat. Kemudian mu kuadratnya dikalikan dengan X1 normalisasi. Kemudian mu kuadratnya 0,06 mu kuadrat dikalikan dengan X2 mu kuadrat dikalikan dengan X3 normalisasi. Sehingga
Ketika dijumlahkan, mendapat hasil sebagai berikut. Dan kita akan memperoleh centroid seperti yang kita sebutkan tadi dengan fitur X, fitur Y, fitur Z dengan cara yang sama, yaitu membagi nilai hasil perkalian dengan X1 tadi kita bagi dengan mu kuadrat, perkalian dengan X2 kita bagi mu kuadrat, perkalian X3 kita bagi dengan mu kuadrat. Nah, begitu juga dengan cluster 2, kita akan mencari centroid pada cluster 2 dengan cara yang sama. Nah, prosesnya sama. Pertama kita tentukan mu kuadrat. Mu kuadrat adalah nilai ini, nilai hasil matriks partisi kita tadi, hasil proses kita sebelumnya yang kita pangkatkan 2. Sehingga kita peroleh mu kuadrat, dan kemudian kita kalikan dengan nilai-nilai yang terdapat pada data asli kita tadi. Kita sebut data asli hasil normalisasi kita tadi. Sehingga kita peroleh fitur-fitur untuk centroid 2 di sini dan juga centroid 3 di sini. Nah, kemudian centroidnya kita gabungkan, kita satukan fitur X, fitur Y, fitur Z. Kemudian kita akan mengulang langkah tadi, menghitung jarak ke centroid menggunakan Euclidean distance seperti rumus tadi juga. Jarak ke centroid yaitu akar dari nilai normalisasi akar dari ini kita kurangi dengan fitur X, kita pangkat 2, kemudian kita tambah dengan XI2 yang kita kurang dengan fitur Y, dan kemudian kita pangkat 2, dan kemudian kita tambah lagi dengan XI3 yang kemudian kita kurang dengan fitur Z, dan kemudian kita pangkat 2. Begitu juga selanjutnya. Kita menggunakan seluruh data ini untuk kita kurangi dan kita pangkatkan dengan masing-masing ini. Centroid 1, centroid 2, centroid 3. Kita hitung jaraknya sehingga memperoleh jarak sebagai berikut. Nah, untuk menentukan pada iterasi 1 tadi dengan rumus yang sudah disederhanakan, yaitu membuat pseudo partition. Pseudo partition kita menggunakan rumus yang sudah disederhanakan tadi, yaitu memangkatkan jarak 1 ini dipangkat dengan min 2 per bobot kurang 1. Kemudian jarak 2 saya pangkatkan dengan jarak 2 ini saya pangkatkan dengan min 2 per 2 kurang 1. Begitu juga dengan jarak 3. Dan kemudian hasil dari ketiga jarak ini hanya untuk memperpendek rumus yang dimasukkan supaya lebih mudah dimengerti dalam penjelasan. Nah, kemudian didapatkan hasil keseluruhannya. Kita dapatkan dengan rumus sum. Nah, sehingga hasil yang didapatkan pada partisi baru kita adalah sebagai berikut. UI1, UI2, UI3 dimulai dengan 0,14297, sekarang 0,14, 0,74, 0,11. Kita bandingkan. Nah, di sini terdapat sedikit perbedaan. Mungkin di tengah perhitungan ada pembulatan yang tidak sama dalam menentukan berapa angka di belakang koma. Mungkin ada yang berbeda sehingga datanya berbeda. Nah, bagaimana kita membedakan data di PowerPoint ini dengan data yang kita hitung di Excel?
perbedaannya tidak terlalu besar. Kita temukan di sini pada nilai yang di PowerPoint memiliki jumlah. Kalau kita jumlahkan partisi baru di PowerPoint tadi, matriks barunya untuk UI 1-nya, semester 1-nya memperoleh 2,69822. Untuk data keduanya setelah kita sum memperoleh 4,2. Ini juga 3,09199. Kita bandingkan dengan data kita yang kita hitung di Excel. Hasilnya tidak jauh berbeda, 2,6 sekian, 4,2 sekian dan 3,8 sekian. Nah, dan kemudian kita menghitung posisi data ini dalam klaster. Apakah dia berada di klaster 1, klaster 2, atau klaster 3? Karena di PowerPoint, fungsi objektif tadi menentukan apakah kita harus melanjutkan iterasi atau tidak. Karena fungsi objektif yang kita tetapkan di awal tadi, iterasinya 0,1. Jika lebih besar dari 0,1, maka kita harus melanjutkan iterasi. Nah, kita tadi sampai pada iterasi kedua. Fungsi objektif pada iterasi kedua yaitu 0,73042, yang mungkin memiliki sedikit perbedaan dari data di PowerPoint, namun tidak banyak. Ini sekitar 0,73 dan di sini memperoleh hasil 0,73 juga. Mungkin dalam masalah pembulatannya, fungsi objektif kita peroleh sebelumnya pada iterasi 1 kita memperoleh fungsi objektif 0,81, kita kurangi dengan iterasi kedua 0,73042, sehingga memperoleh hasil fungsi objektif 0 dikurang fungsi objektif 1. Ini kita sebut, sebenarnya ini adalah fungsi objektif 1 yang kita kurangi dengan fungsi objektif 2 karena berada pada iterasi kedua. Seperti pada PowerPoint disebutkan bahwa jika fungsi objektif sebelumnya dikurangi fungsi objektif yang saat ini lebih kecil dari iterasi, jika lebih kecil dari 0,1 maka berhenti melakukan iterasi. Apabila masih melebihi, maka kita harus melakukan iterasi lagi karena iterasi kita belum mencapai maksimal iterasi. Iterasi kita baru 2, namun karena pada iterasi kedua kita sudah menemukan hasilnya, kita sudah mendapatkan hasil yang 0,08, hasil yang lebih kecil dari 0,1, maka kita bisa berhenti iterasinya pada proses ini karena sudah mencapai ambang batas yang kita tetapkan 0,0 sekian. Kemudian kita menentukan data ini tadi, data yang sudah kita peroleh sebelumnya dengan klaster yang diikuti atau posisi data ini di dalam klaster, apakah berada pada klaster 2, klaster 1, atau klaster 3. Karena kita menetapkan klasternya hanya sampai 3, maka kita menentukan jumlah klaster pada Excel dengan rumus maksimum. Pertama kita mencari maksimum kedekatannya. Maksimum kedekatannya adalah nilai dari, ini kita bandingkan dengan data kita yang di Excel yang mungkin sedikit berbeda dengan data yang di PowerPoint, namun hasilnya tetap sama. Maksimum ini kita peroleh dari membandingkan ini dan kita mendapat nilai maksimum. Kemudian juga ini kita mendapat nilai maksimum.
Kemudian dalam penentuan klasternya, kita menggunakan rumus if and pada Excel. Nah, cara kerjanya adalah seperti ini. Jika data ini lebih kecil dari data kedua dan lebih kecil dari data ketiga, maka dia berada di klaster. Oh maaf, karena kita menggunakan maksimum, maka kita menggunakan lebih besar. Jika data pertama Ani lebih kecil dari data kedua Ani, dan data pertama Ani lebih kecil dari data ketiga, maka Ani berada di klaster 1. Selanjutnya, jika data kedua Ani lebih besar dari data pertama Ani dan lebih besar dari data ketiga, maka Ani berada di klaster 2. Kemudian jika data ketiga Ani lebih besar dari data pertama dan data kedua Ani, maka Ani berada di klaster 3. Nah, dari perhitungan dengan rumus and if ini tadi diperoleh bahwa Ani berada di klaster 2, Budi klaster 1, Cici klaster 2, sama dengan nilai yang kita peroleh pada PowerPoint. Urutannya sama, 212, 32, 31, 332, 212, 31, 332. 212, 32, 31, 332. Nah, nilainya adalah sama meskipun terdapat beberapa perbedaan kecil pada nilai berkoma karena pada proses pembulatannya yang mungkin tidak sama. Sehingga diperoleh yang berada pada klaster 1 adalah Budi dan Gio. Kemudian klaster 2 adalah Ani, Cici, Eka, dan Jaka. Dan kemudian klaster 3 adalah Adela, Ferry, Adi, dan Indra. Nah, kemudian dalam bentuk plot, jika ditampilkan dalam bentuk plot, maka ini adalah posisi titik pusat klaster yang berwarna hitam dan data-data dengan pada kelompok titik pusat klaster tersebut. Ada 4 data pada klaster, ada 4 data pada klaster 2 dan klaster 3, dan ada 2 data pada klaster 1. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai FCM ditutup dengan quotes Albert Einstein. Hal yang paling penting adalah tidak berhenti bertanya. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.